Saya mau tanya nih, kalau kamu ikut ujian sekolah ya, soalnya ada 100 ya, terus kamu cuma bisa jawab benernya 4 soal. Nah, kira-kira lulus nggak? Pasti nggak lulus lah dok, hasil nilainya. Nah, yang nggak lulus ya. Tapi kalau di dunia sperma, angka 4 itu angka keramat yang artinya lulus. Nah, banyak pasien yang stres berat ya, hampir nangis ya, itu melihat hasil labnya. Dok, hasil saya hancur, dibilang teratozospermia ya. Nah, sperma saya normal cuma 4%. Nah, berarti kan 96%-nya itu cacat ya. Nah, saya mandul dong katanya. Nah, tenang dulu ya, jangan salah paham. Di dunia medis ya, teratozospermia memang terdengar seram, tapi bukan berarti kiamat. Nah, hari ini saya akan jelaskan kenapa nilai 4 itu sudah cukup untuk bikin istrimu hamil dan apa solusi medisnya jika bentuk sperma memang bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Hari ini kita bahas topik yang paling sering bikin laki-laki insecure ya, yaitu teratozospermia. Ya, jadi kata terato itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya monster. Nah, jadi secara harfiah artinya sperma yang bentuknya aneh seperti monster. Tapi teman sehat ya harus tahu standar WHO terbaru, yaitu di edisi ke-5 dan juga ke-6. Jadi standar kelulusan untuk morfologi bentuk sperma itu sangat ketat, yaitu minimal 4% bentuk normal. Artinya apa? Ya kalau di dalam tubuhmu ada 96% sperma yang bentuknya aneh, tapi masih ada 4% pasukan elitnya ya, pasukan khususnya yang bentuknya sempurna, ya kamu masih dianggap subur. Nah, jadi jangan langsung panik ya kalau melihat angka 96% abnormal. Nah, jadi kita kenalan dulu ya apa itu sperma normal dan sperma abnormal. Nah, jadi sperma normal itu terdiri dari 3 bagian. Kepalanya harus lonjong, oval ya, sempurna karena isinya itu materi genetik DNA. Nah, di atas kepala ada topi ya, ada topi bernama akrosom. Nah, yang isinya enzim buat ngebor ya, ngebor dinding sel telur. Nah, leher itu harus lurus dan juga tebal karena isinya baterai ya, mitokondria. Nah, jadi baterainya itu di leher ya buat tenaga. Dan ekornya itu harus panjang dan juga lurus ya buat berenang. Nah, kalau ekornya pendek kan ya berenangnya susah ya, kurang ngebut. Nah, teratozospermia adalah kondisi di mana mayoritas sperma itu bentuknya menyimpang. Ada yang kepalanya 2, ada yang kepalanya terlalu besar ya, ada juga yang kepalanya terlalu kecil, mungkin lehernya ada yang patah. Nah, atau ekornya melingkar-lingkar ya, terikat. Nah, bentuknya aneh-aneh ya. Nah, ini bikin sperma susah berenang lurus dan gagal menembus sel telur. Nah, kira-kira apa sih penyebab sperma menjadi cacat? Nah, jadi kenapa kok pabrik sperma bisa memproduksi barang yang cacat ya, yang nggak lulus quality control nih? Nah, jadi secara medis ada beberapa penyebab utamanya. Yang pertama itu stres oksidatif, artinya radikal bebas ya. Nah, ini penyebab yang paling umum zaman now ya, zaman sekarang ya, radikal bebas dari asap rokok, polusi udara, dan juga makanan junk food ya. Nah, ini menyerang proses pembentukan sperma yang sehat. Radikal bebas itu merusak DNA di dalam kepala sperma sehingga bentuknya jadi tidak karuan. Nah, kemudian perokok berat biasanya punya persentase morfologi normal yang sangat rendah. Yang kedua, varikokel ya, atau varises testis. Nah, jadi ada pelebaran pembuluh darah di kantung zakar ya. Nah, ini bikin suhu testis jadi panas. Nah, ingat ya, pabrik sperma itu butuh suhu dingin ya. Nah, kalau kepanasan, proses pencetakan sperma ataupun produksi sperma jadi gagal ya, bermasalah. Hasilnya banyak sperma yang kepalanya peyang ya, atau ekornya buntung dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ya itu infeksi saluran reproduksi. Nah, jadi penyakit menular seksual ya, atau infeksi bakteri di saluran kemih ya, kemudian bisa ke prostat. Ini bisa mengganggu ya pematangan sperma. Nah, bakteri itu mengeluarkan racun. Nah, racun inilah yang merusak struktur fisik dari sperma. Yang keempat itu faktor genetik. Jadi ada kondisi langka bernama globulospermia, di mana 100% sperma kepalanya bulat tanpa akrosom ya. Jadi nggak bisa dia itu untuk ngebor ke sel telur tuh nggak bisa. Nah, ini murni kelainan genetik dan sangat sulit membuahi secara alami.
Nah, yang kelima, usia dan obesitas. Jadi semakin tua pria, misalkan di atas 45 tahun, dan juga semakin buncit perutnya, ya kualitas morfologi sperma cenderung menurun. Nah, pertanyaannya, apakah masih bisa hamil alami? Dok, saya teratodospermia, bisa hamil alami nggak? Jawabannya itu bisa, tapi butuh waktu lebih lama. Ingat ya, yang membuahi sel telur itu cuma butuh satu sperma yang juara ya, yang duluan sampai dan juga bisa menembus sel telur. Meski yang normal cuma 4% ya, kalau jumlah total spermamu ada 100 juta, berarti kan kamu punya 4 juta pasukan elit ya. Tapi kalau jumlahnya totalnya sedikit, misalkan oligospermia, ditambah bentuknya jelek ya, teratodospermia, nah atau disebut dengan oligoteratodospermia. Ini gabungan ya, ini udah pernah saya bahas. Nah, maka peluang hamil alami memang jadi semakin kecil ya, ataupun sangat kecil. Nah, kemudian bagaimana solusi dan pengobatan medis? Nah, apakah sperma cacat bisa diperbaiki jadi normal lagi ya, di stel-stel gitu? Kabar baiknya, sebagian besar kasus bisa diperbaiki dengan gaya hidup dan juga terapi medis. Nah, karena sperma diproduksi ulang setiap 3 bulan, ya kita punya kesempatan untuk memperbaiki gelombang berikutnya. Nah, tipsnya yang pertama itu stop merokok, alkohol ya. Ini wajib ya, wajib, nggak bisa ditawar-tawar. Ini adalah langkah pertama. Jadi racun rokok adalah perusak utama bentuk sperma ya. Jadi berhenti merokok selama 3 bulan terbukti menaikkan persentase morfologi normal. Kedua, terapi antioksidan dosis tinggi. Nah, jadi dokter biasanya akan meresepkan kombinasi antioksidan ya, yang isinya selenium ya, zinc, vitamin C, vitamin E, dan juga koenzim Q10. Nah, atau disebut dengan antioksidan cocktail ya. Nah, jadi nutrisi ini bekerja melindungi sperma dari kerusakan oksidatif saat sedang dibentuk di pabrik. Yang ketiga, atasi varikokel. Jika penyebabnya varikokel ya yang berat, ya operasi mikroskopi itu bisa membantu menurunkan suhu testis dan memperbaiki kualitas sperma. Jadi tentu kalau varikokel jangan dibiarkan ya. Nah, itu tentu perlu ditangani dengan baik. Nah, yang keempat, bayi tabung. Nah, jadi kalau semua cara alami dan juga obat gagal nih, misalkan udah terapi nih, ya dengan suplemen gagal ya. Kemudian ada varikokel, gagal juga dia ya. Nah, itu nanti dokter akan memilih satu sperma terbaik ya, yang sehat, yang geraknya lincah, yang bentuknya normal. Ya pokoknya pakai mikroskop canggih lah ya. Nanti diambil satu. Nah, kemudian langsung nanti disuntikkan ke sel telur. Nah, jadi meski bentuknya yang lain jelek, kita cuma butuh satu yang bagus ya untuk disuntikkan. Nah, bahkan ada teknologi IMSI ya yang bisa melihat kepala sperma dengan pembesaran 6.000 kali lipat ya untuk memastikan DNA-nya bagus. Kesimpulannya ya, teratodospermia itu bukan vonis mandul permanen, itu adalah sinyal kalau tubuhmu sedang banyak radikal bebas atau ada gangguan di pabriknya. Nah, standar WHO 4% ya itu adalah batas aman. Nah, selama masih di atas atau sama dengan 4%, ya kamu masih normal. Kuncinya ada di perbaiki pola hidup dan juga konsultasi ke dokter ya. Nah, itu dokternya dokter andrologi. Nah, jangan termakan mitos obat kuat sembarangan. Ya, coba cek labnya ya, atau suami kalian dicek ya hasil labnya gimana. Nah, berapa persen morfologi normalnya, apakah di atas 4% atau di bawahnya. Jadi jangan malu buat share ya di kolom komentar, karena banyak teman seperjuangan di sini yang mungkin bisa berbagi tips juga dari pengalaman pribadinya. Jangan lupa di like video ini, di share video ini ya, dan juga subscribe channel ini untuk informasi kesehatan penting lainnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jaga terus kesehatan, aset masa depan kalian. Salam sehat, sampai jumpa.